Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pengembangan tes evaluasi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. A. Yaitu pengertian tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya B, yaitu jenis-jenis tes. Yang pertama, dari segi bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi 3 macam tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Yang kedua, dari segi bentuk soal dan kemungkinannya terbagi menjadi 2 jenis tes, yaitu tes esai dan tes objektif. Yang ketiga, yaitu dari segi fungsi tes di sekolah terbagi menjadi 4 macam tes, yaitu tes formatif, tes sumatif, dan tes pemantapan, dan tes diagnostik. Pemaparan yang pertama yaitu dari segi bentuk pelaksanaannya. A. Tes tertulis atau paper and pencil test. Tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Selanjutnya B, yaitu tes lisan atau oral test. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Yang terakhir yaitu tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Poin yang kedua yaitu dari segi bentuk soal dan kemungkinannya. Yang pertama, tes esai atau uraian. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain: yang pertama, tes betul salah. Yang kedua, tes pilihan ganda. Yang ketiga, tes menjodohkan. Yang keempat, tes analisa hubungan. Selanjutnya, yang ketiga, dari segi fungsi tes di sekolah, ada tes formatif. Tes formatif yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tes sumatif. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Yang ketiga, tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Yang terakhir yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Selanjutnya, poin C, ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama, bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Suatu tes dikatakan valid bila tes itu isinya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya alat ukur yang digunakan tepat. Poin yang kedua, bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas sering diartikan dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan reliable jika tes itu diberikan berulang-ulang memberikan hasil yang sama.
Yang terakhir, bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Tes memiliki sifat kepraktisan artinya praktis dari segi perencanaan, pelaksanaan tes, dan memiliki nilai ekonomi tetapi harus tetap mempertimbangkan kerahasiaan tes. Poin D, langkah-langkah pengembangan tes. Yang pertama, pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dari ciri-ciri dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. A. Menentukan tujuan. B. Menyusun kisi-kisi soal. C. Memilih tipe soal. D. Merencanakan tingkat kesukaran soal. E. Merencanakan banyak soal. F. Merencanakan jadwal penerbitan soal. Yang kedua, penulisan soal. Yang ketiga, penelaahan soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang keempat, pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. Yang kelima, penganalisaan hasil uji coba. Yang keenam, pengadministrian soal. Poin yang E, menganalisis tes. Menganalisis instrumen atau alat evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan atau yang akan digunakan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai alat ukur yang baik, tepat mengukur sesuatu sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Sebuah instrumen dikatakan baik jika memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan bersifat praktis. Yang pertama, validitas tes. Suatu tes dikatakan valid jika tes itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid disebut juga sahih, terandalkan atau tepat. Tes hasil belajar yang valid harus dapat menggambarkan hasil belajar yang diukur. Yang kedua, reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur itu dicobakan kepada objek yang sama secara berulang-ulang, maka hasilnya akan tetap sama, konsisten, stabil, atau relatif sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, konstruksi item yang tidak tepat sehingga tidak dapat mempunyai daya pembeda yang kuat. Yang kedua, panjang pendeknya suatu instrumen. Yang ketiga, evaluasi yang subjektif akan menurunkan reliabilitas. Yang keempat, ketidaktepatan waktu yang diberikan. Yang kelima, kemampuan yang ada dalam kelompok. Yang keenam, luas atau tidaknya sampel yang diambil.